apa kabar? Semoga lagi dikelilingi sama orang-orang yang baik ya. Ngomongin soal orang-orang baik, gue jadi kepikiran soal pertemanan. Pertemanan itu kan salah satu harta paling berharga ya dalam hidup. Punya teman buat ketawa bareng, buat nangis bareng, buat saling dukung. Itu rasanya luar biasa. Tapi pernah gak sih lu ngerasa seiring berjalannya waktu, lingkaran pertemanan lu tuh kayak berubah? Ada temen yang dulu deket banget, sekarang jadi jarang ngobrol. Ada geng yang dulu solid banget, sekarang anggotanya mencar entah kemana. Kalau pernah, itu wajar banget. Hidup itu kan dinamis ya. Kita tumbuh, kita berubah. Prioritas kita juga ikutan berubah. Dan itu semua pasti ngaruh ke hubungan pertemanan kita. Kadang perubahan ini bikin sedih, bikin kangen, bikin ngerasa kehilangan. Nah, di obrolan kita kali ini, gue pengen kita ngobrolin soal dinamika pertemanan yang berubah ini. Gimana caranya kita bisa nerima perpisahan alami dengan teman tanpa merasa bersalah atau kehilangan diri? Dan gimana caranya kita tetap bisa membuka diri buat koneksi-koneksi baru yang mungkin datang? Bagian 1. Normalnya perubahan dalam dinamika pertemanan. Hal pertama yang perlu banget kita tanam di kepala adalah perubahan dalam lingkaran pertemanan itu normal banget. Itu bukan berarti ada yang salah sama lu atau ada yang salah sama temen lu. Itu tuh bagian alami dari perjalanan hidup. Coba deh inget-inget, teman-teman dekat lu pas SD, SMP, SMA, kuliah, sama sekarang. Apakah orangnya masih sama semua? Ya mungkin ada 1-2 yang awet ya. Tapi pasti banyak juga yang udah beda kan? Itu karena di setiap fase hidup, kita punya lingkungan yang beda, punya kebutuhan sosial yang beda, punya kedekatan karena aktivitas bersama yang beda. Pas kita lulus sekolah atau kuliah, kita masuk dunia kerja. Prioritasnya jadi beda. Ada yang fokus karir, ada yang mulai keluarga, ada yang pindah ke kota, atau bahkan negara. Frekuensi ketemu tuh jadi berkurang. Topik obrolan mungkin jadi gak senyambung dulu. Itu semua faktor yang bisa bikin pertemanan merenggang secara alami. Belum lagi, kita sebagai individu juga terus tumbuh dan berubah. Minat kita bisa bergeser, nilai-nilai kita bisa berkembang. Mungkin dulu kita klik banget sama seseorang karena punya hobi yang sama. Tapi seiring waktu, hobi kita berubah. Atau cara pandang kita soal banyak hal jadi beda. Ini juga bisa bikin koneksi jadi gak sekuat dulu. Intinya, pertemanan itu kayak tanaman. Ada yang bisa tumbuh subur terus-terusan dengan perawatan yang pas. Ada yang mungkin cuma mekar di satu musim aja. Dan dua-duanya gak apa-apa. Dua-duanya pernah ngasih warna di hidup kita. Bagian 2. Kenapa pertemanan bisa merenggang? Kadang, pas kita ngerasa ada teman yang menjauh, kita langsung mikir, apa salah gua ya? Jangan-jangan dia marah sama gua. Atau sebaliknya, kita jadi nyalahin teman kita. Kok dia berubah sih? Sombong sekarang. Padahal, seringnya nih, pertemanan yang merenggang itu bukan karena salah siapa-siapa,
Seperti yang udah kita bahas tadi, perubahan prioritas hidup itu alasan paling umum. Pas udah kerja, apalagi udah keluarga, waktu buat nongkrong atau ngobrol berjam-jam kayak dulu pasti berkurang drastis. Ini bukan berarti temen lu gak peduli lagi, tapi emang tanggung jawabnya udah beda. Jarak geografis juga ngaruh banget. Kalau salah satu pindah kota atau negara, ya jelas intensitas ketemu langsung jadi gak mungkin sesering dulu. Meskipun ada teknologi ya, tapi tetap aja beda rasanya. Perbedaan jalan hidup atau nilai-nilai juga bisa jadi faktor. Mungkin dulu kalian sama-sama single, sekarang salah satu udah nikah punya anak. Topik obrolan dan pengalaman hidup sehari-hari jadi beda. Atau mungkin cara pandang kalian soal hal-hal prinsipil udah gak sejalan lagi. Ini bisa bikin obrolan jadi kurang nyaman atau kurang nyambung. Dan yang kadang kita lupa, pertemanan itu butuh usaha dari dua belah pihak buat dirawat. Kalau salah satu atau dua-duanya udah gak sempet atau gak ngasih effort buat ngehubungin, buat tanya kabar, ya pelan-pelan koneksinya bisa memudar. Ini bukan berarti sengaja mau mutusin hubungan, tapi kadang emang karena kesibukan atau kelupaan aja. Penting buat kita ngertiin alasan-alasan ini, biar kita nggak terjebak dalam asumsi negatif atau saling menyalahkan. Seringnya, ini cuma bagian dari dinamika hidup yang emang harus kita terima. Bagian 3. Mengatasi kesedihan dan menerima perpisahan alami. Ngerasa sedih, kangen, atau bahkan sedikit patah hati pas ada teman dekat yang menjauh itu wajar banget. Itu tandanya pertemanan itu pernah berarti banget buat lo. Jangan pernah ngerasa lu lebay karena ngerasain itu. Langkah pertama buat ngatasinnya adalah akui dan terima perasaan itu. Jangan dipendem, jangan disangkal. Kalau mau nangis ya nangis aja. Kalau mau curhat ke orang lain yang lu percaya, ini yang gak akan ngejudge atau manas-manasin ya. Ya itu juga bagus. Ngeluarin emosi itu penting. Habis itu, coba hindari menyalahkan diri sendiri atau temen lu secara berlebihan. Seperti yang udah kita bahas, seringnya ini bukan salah siapa-siapa. Menyalahkan cuma akan bikin hati makin gak enak, dan mungkin malah ngerusak kenangan baik yang pernah ada. Fokus ke kenangan-kenangan indah dan pelajaran berharga yang pernah lu dapat dari pertemanan itu. Setiap orang yang pernah hadir di hidup kita, sekecil apapun perannya, pasti ngasih sesuatu. Syukuri waktu yang pernah kalian lewati bareng. Penting juga buat bedain antara ghosting sama perpisahan alami. Kalau ghosting, ya itu emang nyebelin dan gak dewasa. Tapi kalau perenggangan terjadi pelan-pelan karena kesibukan atau perubahan hidup masing-masing, ya itu lebih ke perpisahan alami. Kita perlu belajar nerima ini dengan lapang dada. Dan yang gak kalah penting, jangan biarin kehilangan satu atau beberapa teman bikin lu jadi takut buat berteman lagi atau jadi nutup diri. Setiap perpisahan, meskipun sedih, juga ngasih ruang buat koneksi baru yang mungkin datang. Menerima itu bukan berarti melupakan, tapi lebih ke berdamai dengan kenyataan kalau gak semua orang bisa nemenin kita seumur hidup, dan itu gak apa-apa. Hargai apa yang pernah ada, dan tetap buka hati buat apa yang akan datang. Bagian 4. Kualitas di atas kuantitas.
Seiring bertambahnya usia, kita mungkin bakal sadar kalau kualitas pertemanan itu jauh lebih penting daripada kuantitasnya. Punya ratusan atau ribuan teman di media sosial itu nggak ada artinya kalau nggak ada satupun yang benar-benar bisa kita andelin pas kita lagi butuh. Daripada pusing mikirin temen yang udah jarang kontak, mendingan kita fokus buat ngerawat dan ngasih energi ke pertemanan yang masih ada dan benar-benar nourishing. Alias ngasih nutrisi buat jiwa kita. Pertemanan yang suportif, yang positif, yang bikin kita jadi versi diri yang lebih baik. Coba deh, identifikasi siapa aja orang-orang di sekitar lu yang sekarang itu benar-benar ada buat lu, yang ngertiin lu, yang bisa diajak ketawa sekaligus nangis. Itu harta karun lu. Jaga baik-baik hubungan sama mereka. Gimana caranya ngerawat? Ya dengan ngasih effort, sisihin waktu buat nanya kabar, buat ketemu kalau memungkinkan ya, buat dengerin pas mereka lagi butuh temen curhat. Pertemanan itu jalannya dua arah. Dan jangan takut buat jadi diri sendiri di depan teman-teman lo. Pertemanan yang tulus itu nerima kita apa adanya, bukan yang nuntut kita jadi orang lain. Punya satu atau dua sahabat sejati yang benar-benar ngertiin kita itu jauh lebih berharga daripada punya banyak kenalan, tapi nggak ada yang benar-benar deket. Jadi alih-alih fokus ke berapa banyak teman yang kita punya, mendingan kita fokus ke seberapa dalam dan bermakna hubungan pertemanan yang kita jalin. Bagian 5. Membuka diri untuk koneksi dan pertemanan baru. Meskipun kita udah punya teman-teman dekat yang solid, atau meskipun kita lagi ngerasa sedih karena ada teman lama yang menjauh, penting banget buat kita tetap membuka diri buat koneksi-koneksi baru dan pertemanan baru. Karena kita nggak pernah tahu kapan kita bakal nemu soulmate platonis berikutnya. Gimana caranya? Pertama, jangan nutup diri atau jadi terlalu skeptis. Kalau kita punya mindset, semua orang juga bakal ninggalin gue, ya susah buat ngebangun hubungan baru yang tulus. Coba kasih kesempatan. Kedua, libatin diri dalam kegiatan atau komunitas yang sesuai sama minat lo. Ini cara paling gampang buat ketemu orang-orang baru yang punya frekuensi yang sama. Entah itu ikut kelas olahraga, gabung klub buku, jadi volunteer, atau ikutan workshop. Dari situ, biasanya obrolan bisa ngalir lebih gampang. Ketiga, jangan takut buat ngajak ngobrol duluan atau nunjukin ketertarikan buat kenalan. Kadang kita nunggu orang lain yang nyapa duluan, padahal mungkin dia juga sama-sama pengen kenalan tapi malu. Senyum, sapa ramah, atau pertanyaan basa-basi yang tulus itu bisa jadi pembuka jalan. Keempat, jadi pendengar yang baik. Semua orang suka didengerin. Kalau lu nunjukin minat yang tulus buat dengerin cerita orang lain, mereka bakal ngerasa dihargai dan lebih terbuka buat ngebangun koneksi sama lu. Kelima, sabar dan jangan berharap instan. Ngebangun pertemanan yang dalam itu butuh waktu, butuh proses. Gak semua orang yang kita temuin bakal langsung jadi sahabat dekat. Nikmatin aja proses kenalannya, tanpa ekspektasi berlebihan. Dan ingat, setiap orang baru yang kita temuin itu bawa perspektif baru, cerita baru, pelajaran baru. Jadi membuka diri buat pertemanan baru itu juga berarti membuka diri buat pertumbuhan diri sendiri. Pertemanan itu emang salah satu aspek hidup yang paling indah, tapi juga paling dinamis. Ada yang datang, ada yang pergi, ada yang awet selamanya, ada yang cuma mampir sebentar, dan itu semua bagian dari perjalanan. Yang penting, jangan pernah berhenti buat ngehargain setiap koneksi yang pernah ada dan yang lagi ada. Terima perubahan dengan lapang dada. Rawat baik-baik pertemanan yang masih nourishing.
Dan jangan pernah takut buat membuka hati buat orang-orang baru. Karena meskipun orang datang dan pergi, kebutuhan kita akan koneksi dan rasa saling memiliki itu akan selalu ada. Dan di setiap fase hidup, pasti akan ada orang-orang baik yang dikirim buat nemenin kita. Semoga lu selalu dikelilingi sama pertemanan yang tulus dan positif ya. Jaga diri baik-baik. Sampai ketemu di obrolan kita berikutnya.